Harga beras jadi salah satu penyumbang inflasi bulan Juni 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Puji Ismartini bilang komoditas penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13%. Indeks harga konsumen pada bulan Juni mencatatkan inflasi sebesar 0,19% secara bulanan dari deflasi 0,37% pada Mei 2025. Pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah beras yang memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Data BPS menunjukkan rata-rata harga beras di penggilingan secara total naik 2,05% secara bulanan dan secara tahunan naik 3,64%. Sementara itu, saudara, tingkat inflasi beras di grosir secara bulanan yakni 1,78% dan secara tahunan 4,16%. Di tingkat eceran, inflasi beras secara bulanan yakni 1% dan secara tahunan, yakni 3,38%. Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat selama 3 bulan dari Juni hingga Agustus 2025, yakni 8,09 juta ton atau naik sebesar 0,99 juta ton atau 13,88% dibandingkan pada periode bulan yang sama tahun 2024. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras di Indonesia akan mencapai 24,97 juta ton atau meningkat 3,08 juta ton atau 14,09% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Saat produksi beras meningkat, harga beras di sejumlah daerah naik dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga beras bervariasi dan terjadi pada beras jenis medium hingga premium. Di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Di Pasar Peterongan Kota Semarang, rata-rata harga beras premium ukuran 5 kg naik dari harga Rp75.000 menjadi Rp80.000. Sementara harga beras medium naik dari Rp73.000 menjadi Rp76.000. Harga beras naik sampai berapa? Harganya naik drastis ya ini ya. Jadi kalau yang kemasan yang premium itu bisa sampai harga jualnya Rp80.000. Tapi kalau yang curah yang kiloan itu per kilo bisa Rp16.000. Dari yang curah itu dari harga 14 sampai 16. Dulunya 14, sekarang 16. Terus kalau yang premium itu saya dulu 75, sekarang 80. Ya. Untuk yang medium bisa 75, masih 75, 76. Itu. Jadi ya dari harga 73. Itu. Jadi kenaikan sejak 2 minggu yang lalu sudah naik. Kenaikan harga beras membuat pemilik warung makan di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang, putar otak. Pemilik warung makan ini memilih untuk tak menaikkan harga, namun juga tidak mengurangi takaran nasi dalam tiap porsi. Hal ini dilakukan agar pembeli tidak merasa keberatan dan warungnya tidak ditinggal pelanggan. Yo tetap ya biasa, masalah udah para pelanggan ya, kalau dikurangi yo malah jadi mengurangi pelanggan, takutnya yo seperti biasa aja. Untungnya dikurangi berarti? Ya pasti, pasti. Harapannya kan gimana? Yo harapannya yo kembali stabil, normal, kalau bisa murah lagi ya biar tambah. Yo buat konsumen juga sih, aku memikirkan konsumen juga biar tetap langganan. Di Pasar Soponyono, Surabaya, harga beras eceran jenis medium yang sebelumnya Rp13.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000 per kilogram.
Tidak hanya beras eceran, harga beras dalam kemasan 5 kg juga naik menjadi Rp75.000 hingga Rp85.000. Kenaikan ini berdampak pada turunnya penjualan. Ya mungkin semuanya jenis ya, untuk yang paling medium juga ada kenaikan. Sejak kapan kalau boleh tahu naiknya? Ya pertengahan Juni ini lah. Pertengahan Juni. Iya, Kalau boleh tahu mau sekarang berapa? Yang medium berapa per kilonya? Untuk eceran yang medium kisaran 15. Kalau yang premium ini 16, yang super ini 17. Kalau yang untuk kemasan yang premium sendiri, yang 3 kilo berapa, yang 5 kilo berapa, Pak? Untuk yang premium yang kemasan antara yang 5 kilo itu antara 80 sampai 85. Kalau yang medium ya mungkin 75-an. Di pasar tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado, harga beras jenis Membramo yang semula dijual Rp14.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram. Sementara, harga beras jenis Superwin awalnya dijual Rp14.500 per kilogram dan kini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Pedagang beras di pasar tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado ini bilang, kenaikan harga terjadi karena stok berkurang. Karena petani padi di sejumlah daerah beralih menanam nilam. Kalau kami sebagai pedagang di sini, eceran untuk Membramo 15.500. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 14. Kalau 14.000. kalau Superwin? Superwin 16.000. Sebelumnya? 14,5. Naik Bu. Iya. Kalau mau lihat DP kenaikan karena stok berkurang, dengan petani mungkin petani sebagai penerus berkurang lagi ya. Berkurang ya. Apalagi banyak yang sudah berpindah ke rembilang dan tanaman nilam. Masyarakat berharap pemerintah segera menemukan solusi agar harga beras berangsur normal kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya, Saudara, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri melakukan investigasi terkait kenaikan harga beras. Hasilnya, ditemukan beras jenis premium dan medium yang dijual di pasaran tak sesuai harga eceran tertinggi, hingga tidak memenuhi standar mutu. Selain tak memenuhi standar mutu dan dijual melebihi harga eceran tertinggi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bilang ditemukan juga beras yang dijual tidak sesuai dengan volume dan tidak teregistrasi PSAT atau pangan segar asal tumbuhan. Dari temuan ini, Amran bilang potensi kerugian konsumen mencapai Rp99 triliun. 5% tidak sesuai dan beratnya kurang lebih 10%. Dan kami mengecek di pasar di 10 provinsi kota besar Indonesia. Kami cek mulai mutu, kualitas, timbangannya, beratnya, dan seterusnya. Ternyata ada yang tidak pas, termasuk HET. Pertama ada Saudara, produksi beras meningkat, namun di pasaran harga beras justru melambung tinggi. Apa pemicu fenomena ini? Sudah bergabung Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, sekarang kita menghadapi situasi begini. Saat stok beras melimpah, dikatakan ada 4,2 juta ton. Tapi justru harga berasnya ini naik dan jadi penyumbang inflasi. Ini kayaknya jadi paradoks gitu. Tanggapan Anda? Iya, ini menjadi hal yang sebenarnya anomali dan cukup serius. Kenapa cukup serius? Karena kondisi beras pasokannya diklaim sekali lagi berlimpah, tapi terjadi inflasi yang sumbangan beras cukup besar di bulan Juni. Di saat sisi permintaan konsumsi rumah tangga dengan berbagai indikator, termasuk jumlah simpanan masyarakat sedang rendah, kemudian masyarakat banyak yang terdampak oleh PHK misalnya. Tapi harga dari sisi kebutuhan pokoknya naik. Dan ini adalah situasi yang memang harus cepat ditangani. Kalau dilihat salah satu penyebabnya ini bukan hanya pasokan, bukan hanya jumlah atau volume, tapi yang harus dicek adalah bagaimana soal tata niaganya. Karena beras ini yang belum selesai dari mulai petani sampai ke meja makan, sampai ke konsumen akhir, itu 6-7 titik distribusi. Jadi harusnya bisa dicek di mana distorsinya. Yang kedua, soal jumlah dan kualitas. Jadi yang terjadi sekarang ini kan sebenarnya pemerintah, Menteri Pertanian sudah paham sekali ya,
bahwa ada kualitas yang tidak sesuai. Harga beras medium kualitasnya kurang begitu bagus, tapi harganya terus mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Ini kan berarti ada pihak-pihak yang kemudian mempermainkan dari sisi harga, tapi beras yang diterima masyarakat kualitasnya rendah. Kemudian ada juga indikasi terjadinya pengoplosan beras untuk stabilitor harga pangan SPHP. Itu menjadi salah satu catatan juga. Nah, isu yang lain adalah dari mulai gabah kering itu dikonversi menjadi beras. Itu ternyata hanya 64% rata-rata secara nasional. Itu data terakhirnya. Artinya apa? Artinya banyak yang mubazir, banyak yang tidak efisien dalam proses penggilingan mulai dari gabah keringnya menjadi beras. Nah, ini juga persoalan yang sepertinya belum diselesaikan. Tapi sekarang yang lebih mendesak lagi, daerah region bagian timur Indonesia itu kenaikan harga berasnya itu cukup ekstrim. Dan ada faktor logistik, tapi juga di sisi yang lain karena apa? Karena ada politik perberasan sejak zaman Orde Baru yang memaksa masyarakat di Indonesia Timur bergeser pangan lokalnya menjadi beras. Sekarang ketika berasnya kemudian tidak terdistribusi rata di Indonesia Timur, itu menjadi persoalan yang struktural. Oke, kami tangkap begini, artinya meskipun jumlahnya itu besar, 4,2 juta ton untuk stoknya, tapi lagi-lagi masalahnya tadi, tata niaga, distribusi, kemudian juga jumlah dan juga bagaimana kualitas, dan juga ada yang tidak efisien. Artinya begini Mas Bima, kalau diklaim itu menjadi jumlah yang besar, stoknya aman, ini menjadi suatu keberhasilan nggak? Atau justru jangan-jangan nih stoknya banyak, tapi ilusi aja gitu, bahwa ini ternyata masih ada permasalahan di balik tata niaga beras itu tadi? Iya, berarti kan begini, satu, apakah ada korelasi positif antara pasokan beras yang berlimpah terhadap kesejahteraan dari sisi petani? Kalaupun ada, seberapa besar dibandingkan yang dinikmati oleh para distributor, terutama distributor beras-beras bermerek. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, ini kan ada program sebelumnya, gabah apapun kualitasnya itu diserap oleh pemerintah dengan harga yang cukup baik. Memang ini terkesan menyenangkan petani, tapi membuat disiplin dari sisi petani untuk memproduksi beras dengan kualitas yang bagus itu menurun juga. Jadi kalau sekarang pemerintah menyalahkan kenapa beras misalnya kualitasnya kurang bagus, harganya naik di atas harga eceran tertinggi, maka salahkan juga, evaluasi juga dari sisi serapan gabahnya itu dengan berbagai kualitas mau diserap, itu juga akhirnya membuat moral hazard. Membuat petani tidak tertarik lagi untuk mengembangkan varietas-varietas beras ataupun padi yang unggul, yang sesuai dengan kualitas yang sebenarnya diharapkan oleh pasar, diharapkan oleh konsumen. Nah, ini artinya memang sistem perberasan sebenarnya kalau hanya diklaim dari sisi swasembada, kemudian dari sisi jumlah, itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Yang harusnya dalam teori ekonomi, setiap ada kenaikan pasokan beras, karena keberhasilan panen, itu harga harusnya turun. Harusnya konsumen menikmati, tapi dari sisi petani, itu marginnya tetap stabil. Yang terjadi sekarang ini sekali lagi anomali. Kenapa pasokan berlimpah, tapi harga di level konsumen harganya mengalami kenaikan. Jadi ada yang mismatch antara klaim surplus yang semu tadi dengan harga. Orang nggak mau tahu, maunya adalah beras tersedia, harganya wajar. Oke, ada beberapa permasalahan, perlu adanya evaluasi. Lantas skema apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh pemerintah? Karena tadi tidak hanya menjaga stok, tapi juga menjaga supaya harganya bisa tetap terjangkau oleh masyarakat. Ya, salah satu bentuk intervensinya begini. Bentuk intervensinya kan sebelumnya ada Satgas Pangan. Jadi Satgas Pangan ini harus punya monitoring dan punya pendataan di titik distribusi mana. Mulai dari penggilingannya sampai kemudian retail ujung. Itu mana yang terjadi distorsi dari sisi kualitas dan juga dari sisi harga. Siapa yang bermain di sini dari sisi harga? Margin mana yang terlalu besar diambil? Ini yang perlu ada intervensi. Kemudian untuk beras-beras, misalnya beras-beras untuk intervensi kepada stabilitas harga pangan, ini harusnya Bulog yang langsung menyalurkan kepada masyarakat, menyalurkan kepada konsumen akhir. Kalau itu diserahkan kepada para pedagang, pastinya pedagang akan mengambil margin. Karena memang nature bisnisnya begitu, jadi nggak bisa disalahkan juga. Jadi kalau ada beras yang memang beras dari sisi pemerintah untuk menjaga harga, maka pemerintah yang harus ambil bagian di situ. Kemudian, ini isu yang tadi sempat disebutkan ya oleh beberapa pedagang yang mengeluhkan harga beras mahal, terutama di daerah Sulawesi misalnya.
isunya sangat relevan yang belum selesai sekarang adalah regenerasi petani. Ini isu struktural, yang artinya kalau ke depan pemerintah kemudian mau main potong dengan food estate, kemudian militer dilibatkan, bahkan kepolisian juga dilibatkan dalam menggarap sawah, saya kira itu juga akan mendistorsi. Yang harusnya dilakukan adalah untuk menjaga stok beras ke depan, maka kuncinya adalah pada regenerasi petani-petani muda. Dikasih fasilitas-fasilitas dan juga dipastikan margin yang diterima oleh para petani-petani usia muda ini adalah margin yang menguntungkan mereka dibandingkan alih pekerjaan lainnya. Nah, ini yang belum selesai sekarang, sehingga pemerintah seolah potong kompas dengan melakukan food estate yang justru ternyata kualitas beras yang dihasilkan, kemudian juga dari sisi petaninya tidak mendapatkan manfaat yang optimal dari sisi perberasan. Oke, Mas Bima, ini BPS mencatat 163 kabupaten kota di Indonesia harga berasnya naik di minggu keempat Juni 2025. Konsekuensinya apa sih sebetulnya dengan naiknya harga beras pada masyarakat, terutama untuk kelompok rentan, Mas Bima? Ya, jadi kalau bicara soal beras ini sensitivitasnya signifikan sekali terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin. Jadi garis kemiskinan itu 74%-nya itu berasal dari makanan. Makanan dirinci lagi sekitar 21%-nya itu sumbangan garis kemiskinan paling besar. Itu di pedesaan, di perkotaan, itu berasal dari beras. Jadi beras ini sedikit saja naik. Dulu ada riset ya, bahwa setiap 1% kenaikan harga beras itu akan membuat jumlah penduduk miskin naik 300.000 orang. Jadi memang beras ini harus betul-betul dijaga sehingga dia tetap stabil dan jumlah orang miskinnya itu bisa ditekan. Karena memang situasi sekali lagi saat ini problemnya adalah bukan orang semakin banyak mengkonsumsi beras kemudian harganya naik, tapi ada yang tidak sinkron dari sisi pasokan tata niaga di saat daya beli masyarakatnya sedang lemah. Nah, ini yang bisa membuat angka kemiskinannya bisa meningkat kalau tidak ada intervensi untuk menstabilkan harga beras. Kita ingin lihat di bulan Juli, Agustus, kalau pemerintah mengklaim proyeksi produksi berasnya mengalami kenaikan, maka itu harus tercermin inflasi berasnya itu harus rendah. Boleh ada inflasi, tapi inflasinya tidak sebesar pada bulan Juni. Oke, artinya ini kan sudah terjadi di kondisi di mana stoknya aman dikatakan demikian, tapi harganya naik. Kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang di saat kita juga sedang menghadapi ini daya belinya juga kurang baik begitu, jangan sampai masyarakat kelaparan di saat dikatakan atau diklaim stoknya aman sampai 4,25 juta ton itu tadi? Ya, paling penting sekarang ini bagaimana caranya agar ada intervensi dari sisi penggilingan saja. Itu bagaimana gabah kering itu digiling menjadi beras. Itu susutnya jangan terlalu banyak. Ini masa susut rata-rata hanya 64% yang bisa dikonversi dari gabah kering menjadi beras. Kan itu idealnya kan 70-75%. Itu saja sudah bisa menambah produksi beras. Baru kemudian bicara soal kualitas. Nah, kualitas ini yang harus dijaga. Pemerintah boleh dan sangat boleh berpihak untuk membeli gabah dari petani dengan harga yang cukup baik. Itu memang kebijakan yang berpihak. Tapi di sisi yang lain harus dipastikan gabah yang dibeli itu pun juga kualitasnya terjamin. Jadi mulai dari hulu. Kemudian intervensi dari sisi rantai pasok itu kalau bisa terus diperpendek. Dan ini yang diharapkan, kemarin kan ada Koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana menyerap gabah biar langsung kemudian masuk ke penggilingan dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat lokal dalam bentuk beras. Nah, ini yang harus dipastikan. Kopdes yang 80.000 lebih itu harus menjaga kualitas dan pengawasan pada saat mereka diberi penugasan untuk menyerap gabah. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka ini kita akan melihat stok diklaim dari data berlimpah, tapi tetap nanti masyarakat yang ingin mencari beras medium itu membeli dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Jadi yang ke depan juga harus dipersiapkan, jangan sampai Kopdes Merah Putih ini menjadi distorsi di lapangan dari sisi sistem perberasan nasional. Oke, Mas Bima, menarik tadi sempat disinggung soal bagaimana Kopdes. Ini berarti program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Seberapa efektifkah untuk menjaga itu tadi harga berasnya bisa tetap stabil dan juga stoknya bisa tetap aman di masyarakat? Ya, jadi yang paling penting kan bagaimana pemerintah ketika fokus pada ketahanan pangan, ini isu soal produksi dan distribusi yang merata.
terutama di daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Ini salah satu contohnya begini. Jadi pemerintah mengejar ketahanan pangan, tapi teman-teman yang ada di daerah Sulawesi Tengah, kemudian di Maluku, bahkan di Papua, itu sebagian concern soal masifnya pembukaan atau alih fungsi lahan. Untuk apa alih fungsi lahan? Untuk pertambangan. Jadi di sini pemerintah harus tegas bahwa ketahanan pangan, swasembada pangan ini yang utama. Stabilitas harga pangan itu yang utama. Karena nanti akan distorsinya begini, Jawa menjadi salah satu penghasil beras nasional, kemudian di daerah Indonesia Timur yang kita lihat lonjakan harga berasnya beberapa minggu terakhir terjadi, itu banyak lahan-lahan produktif pertanian dikonversi menjadi areal pertambangan. Itu nggak boleh. Jadi kita harus melihat juga fokus pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nomor satu. Kalau area itu lahan pertanian produktif tidak boleh dikonversi menjadi areal iup pertambangan. Itu saja sudah banyak menolong saudara-saudara di Indonesia bagian timur untuk tetap pede, tidak alih fungsi lahan, tidak alih profesi ke luar sektor pertanian. Oke, program prioritas ataupun juga kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto ini tentunya ditunggu. Jadi jangan sampai jadi kebijakan yang semu tapi bisa punya dampak tadi sekaligus untuk mengevaluasi di bagaimana distribusi kualitas. Jangan sampai tadi stoknya melimpah tapi justru harga yang harus dibayar masyarakat untuk beras itu tetap tinggi. Karena tadi yang jadi catatan adalah beras naik, hati-hati kemiskinan juga ikut bertambah. Terima kasih Direktur Eksekutif Selyos Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Terima kasih Mas. Terima kasih.